Dua orang bocah di Turki berhasil diselamatkan setelah terjebak selama 2 hari di bawah reruntuhan bangunan hampir 3 hari lamanya pasca gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah. Evakuasi berlangsung dramatis. Seorang bocah laki-laki dan seorang bocah perempuan di kota Hatay, Turki berhasil diselamatkan dari bawah puing-puing bangunan 3 hari pasca gempa. Petugas langsung melarikan kedua bocah ke rumah sakit. Di Turki, korban jiwa akibat gempa menembus lebih dari 9.000 jiwa. Diperkirakan korban jiwa bisa terus bertambah di tengah cuaca dingin dan gempa susulan yang masih terjadi. Sementara itu, aksi penyelamatan bocah juga dilakukan petugas relawan di Provinsi Idlib, Suriah. Penyelamatan bocah berlangsung dramatis. Pemerintah Suriah mengklaim total korban mencapai sedikitnya 1.200 jiwa. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan jumlah total korban meninggal dunia akibat gempa bisa mencapai 20.000 jiwa. Sementara itu, seorang pengungsi bernama Ahmad Idris kini menjadi seorang ayah dan kakek yang berduka setelah kehilangan 25 anggota keluarganya dalam bencana gempa bumi. Ahmad Idris adalah korban konflik bersenjata yang tinggal di Sarakip. Dia menangis ketika melihat mayat di kamar jenazah darurat. Semula Idris mengungsi dari kotanya bersama keluarga, mengatakan kepada Associated Press hari Selasa, dia melarikan diri dari perang untuk mencari tempat berlindung yang aman. أنا فاقد بنتي ولادة اثنين أحفادي يعني وبيت حماي عمي أبو مرتي وهم زوجته واثنينهم أولادهم وبيت عم بنتي وحماتها وأولادها كمان واحد منهم عنده أولاد عائلة كبيرة وكذا ولد كمان يعني مجموع حوالي 25 شخص. Idris berjalan di antara mayat-mayat di kamar jenazah dengan tidak percaya. Bahkan dia ikut memanggil nama-nama orang yang dicintainya. هربنا من الحرب شوف الظلم لوين عم يوصل نحن فينا جينا سكننا هون على اساس نأمن مأوى آمن إلنا ولأولادنا بالأخير سبحان الله القدر لوين لحق. Tim penyelamat bekerja sepanjang malam di Turki dan Suriah menarik lebih banyak mayat dari puing-puing ribuan bangunan yang roboh akibat gempa kuat bermagnitudo 7,8. Upaya bantuan terhambat oleh perang yang sedang berlangsung di Suriah dan isolasi wilayah yang dikuasai pemberontak di sepanjang perbatasan yang dikelilingi oleh pasukan pemerintah yang didukung Rusia. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di beberapa kota di Turki. Erdogan kembali meminta bantuan dari dunia internasional. Dalam kunjungannya, Presiden Erdogan menyapa para pengungsi dan menanyakan kondisi mereka. Pengungsi pun menyambut kedatangan kepala negara itu. Erdogan kembali meminta bantuan dunia internasional mengingat pasokan kebutuhan untuk pengungsi mulai menipis. Meski demikian, Erdogan berjanji pemerintahnya tidak akan membiarkan warganya hidup di jalan tanpa bantuan. Hingga kini lebih dari 20 negara mengirimkan bantuan, baik berupa petugas tim SAR hingga kebutuhan untuk pengungsi di Turki dan Suriah. Namun kerusakan infrastruktur yang parah dan perang sipil khususnya di Suriah menyulitkan penyaluran bantuan.
Pemirsa, relawan Indonesia juga telah berdatangan ke Turki untuk membantu evakuasi dan bantuan logistik korban gempa. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Diki Irawan, relawan Indonesia di Turki. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Diki. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, saya lihat sepertinya Mas Diki sedang dalam perjalanan ya. Bisa diceritakan Mas Diki saat ini sedang berada di mana dan akan menuju kemana? Ya, barusan kami belanja barang bantuan di Istanbul. Sekarang sudah seperempat perjalanan menuju Provinsi Malatya. Salah satu provinsi yang juga terdampak gempa cukup parah dari 10 provinsi yang terdampak ya. Begitu, Mbak Stefani. Durasi perjalanan perkiraan berapa jam Mas untuk mencapai provinsi yang Anda sebutkan tadi? Menurut informasi teman-teman, ya, menurut informasi dari relawan di sini itu kira-kira 10 sampai 12 jam perjalanan menuju lokasi. Kita pilih jalan darat karena tiket pesawat semua sudah habis. Ada beberapa kendala, pertama karena kendala cuaca yang juga kurang baik di Istanbul kemarin itu, dan juga memang pesawat itu diutamakan untuk para keluarga korban yang ingin evakuasi keluarganya, juga relawan-relawan kemanusiaan yang juga hadir ke lokasi tersebut. Meskipun tiket pesawat ini digratiskan, tapi kita belum dapat kesempatan untuk ke lokasi dengan pesawat, jadi kami menempuh perjalanan sampai ke Sparta. Baik, Mas Diki kapan tiba di Turki bersama rekan-rekan? Tadi malam kami tim kedua ya, saya tim kedua. Tim pertama sekarang sudah berada di Adana menuju ke Hatay. Sedangkan kami nanti juga akan coba ke beberapa titik, salah satunya Malatya. Dan insya Allah juga kita akan coba masuk ke Adiyaman. Dan kalau memungkinkan kita juga mau masuk ke Kahraman Maras, lokasi terparah terdampak gempa di Turki ini. Itu Mbak Stefani. Informasinya yang paling parah ini di Kahraman Maras ya, Mas Diki? Ya, kalau informasi teman-teman di relawan di sini, itu lokasi yang paling parah di sana. Cuma kita belum bisa, teman-teman yang tadi malam sudah berangkat, baru bisa sampai Adana. Dan kemudian sekarang ini mereka sedang distribusi bantuan menuju Hatay. Jadi Adana ke Hatay itu kira-kira 3-5 jam perjalanan untuk bisa masuk ke lokasi itu. Jadi rencana juga tadi kita mau lewat Diyarbakir. Diyarbakir ini salah satu provinsi juga yang terdampak, hanya tiket pesawatnya pun juga habis. Ke Gaziantep pun juga pesawatnya habis, sehingga akhirnya kita pilih untuk mempercepat bantuan, kita pilih jalan darat dan bantuan itu sambil nanti ke lokasi. Alhamdulillah kita sudah belajar untuk kira-kira beberapa puluh paket sembako, dan nanti di perjalanan kita akan lengkapi dengan makanan pokok yang warga di sini ya, seperti roti dan keju, zaitun dan lain sebagainya, kita akan kirimkan ke sana. Itu Mbak Stefani. Baik, sejauh ini sudah ada 2 tim relawan Indonesia yang tiba di sana. Rencananya akan ada berapa tim, Mas Diki? Kita ingin di semua titik provinsi ya, kita titipkan relawan kita agar nanti memudahkan distribusi bantuan. Saat ini kita baru berhasil ada di 2 titik tadi, dan semoga dalam waktu 1 pekan ini kita sudah bisa menempatkan relawan-relawan di lokasi tersebut untuk memeratakan distribusi bantuan, Mbak Stefani. Dari pemetaan sementara ada berapa provinsi yang terdampak paling parah? 10 ya yang terdampak paling parah itu di yang sudah kita petakan, dengan total korban saat ini sudah hampir menembus 16.000 jiwa lebih ya bahkan. Kemudian bangunan itu 11.000 lebih juga yang rusak. Maka pasti memang ini sangat butuh bantuan dari seluruh negara gitu ya. Bangunan-bangunan ini juga cukup yang rusak cukup banyak sekali.
relawan-relawan juga sebenarnya sangat dibutuhkan di sini. Hanya kita berbagi peran lah. Nanti yang di sini bisa membantu evakuasi dan lain-lain. Mungkin yang dari tanah air bisa mensupport bantuan-bantuan yang bisa kita distribusikan oleh kami di lokasi yang sudah kami turun. Sudah 16.000 ya informasi terakhir korban jiwanya. Ada informasi mengenai kondisi WNI di sana, Mas Diki? Iya betul, 16.000. Itu Ada baru dari Turki ya, Mbak. Baik, ada informasi mengenai kondisi WNI di sana saat ini, Mas Diki? Ya, informasi terakhir yang saya dapatkan ada 5 WNI ya. Perkembangan terakhir saya lihat baru 2 yang berhasil dievakuasi. Karena nanti saya juga akan mencari kabar tentang ini di di KBRI ya. Kebetulan kemarin sudah dijemput sekitar 120-an ya WNI yang ada di sekitar distrik tersebut yang dievakuasi ke Ankara. Kemudian kita belum dapat informasi lanjutan terkait dengan 5 WNI yang informasinya juga menjadi korban. Gitu, Pak. Saat ini data yang kami dapat itu Turki itu ada 12.873, kemudian Suriah 2.982 korban yang meninggal dunia. Kemudian di Turki ada 11.342 bangunan yang runtuh, di Suriah kira-kira 1.000 ya. Yang luka-luka di Turki kira-kira 62.000-an, 62.973 yang luka-luka. Nah, makanya kami juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal agar bisa mendapat info-info yang terbaru, terupdate terkait dengan kebutuhan dan jumlah korban. Begitu. Baik, Mas Diki, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di tengah perjalanan untuk menyalurkan bantuan. Salam kami untuk seluruh teman-teman tim relawan dari Indonesia di sana. Semoga sehat selalu dan salam sukses untuk semua teman-teman di sana. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama.